Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Silakan duduk kembali. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan, tahun yang lalu di waktu retreat Thanksgiving November 2013, Tuhan memberikan pada setiap kita, khususnya kepada saya, sebuah tugas. Bahwa kita ada di negara Amerika tidak hanya sekedar untuk memperbaiki hidup, tapi Tuhan mau supaya kita juga bergerak ke 50 state, ke 50 negara bagian di Amerika, untuk kita berdoa dalam peperangan rohani, untuk kita mengikat semua kuasa kegelapan yang ada di setiap state, dan kita melepaskan berkat Tuhan, agar terjadi penuaian jiwa-jiwa atas 50 state di Amerika. Dan ada kabar baik oleh anugerah Tuhan, minggu kemarin kita semua sudah menuntaskan total seluruhnya 50 state untuk kemuliaan nama Tuhan. Kok enggak tepuk tangan yang lebih meriah? Katakan haleluya. Dan saya tahu terima kasih buat semua tim, kurang lebih sekitar 150 orang yang bergerak, dan sebagian besar adalah biaya sendiri. Dan ada korban yang luar biasa, tapi saya percaya saudaraku bahwa itu semua tidak akan pernah sia-sia. Semua jerih lelah kita akan Tuhan perhitungkan. Katakan amin. Nah, saudaraku, puji Tuhan 50 state itu, coba tayangkan petanya. Ya, kita sudah selesaikan dari timur, ya, dari East Coast, ya, dari Philadelphia, New York sampai, saudaraku, ke arah West Coast, ke arah barat juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dari Amerika bagian utara, ya, mendekati Kanada, tapi juga sampai ke Amerika bagian selatan, mendekati Florida dan Texas, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Nah, kalau sampai ada orang yang tidak suka dengan peperangan rohani, sebetulnya Anda harus tahu paling tidak ada something wrong dalam hidup orang itu. Kenapa? Orang tidak suka dengan peperangan rohani bisa penyebabnya karena dia tidak percaya akan adanya iblis. Atau dia tidak percaya betapa berbahayanya iblis. Bukankah Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis lawan kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang terus berusaha mencari orang yang dapat ditelan. Tetapi kalau ada orang tidak suka dengan peperangan rohani, mungkin juga penyebab berikutnya adalah karena dia takut dengan iblis. Dia bilang begini, sudahlah, jangan serang-serang setan, jangan lawan setan, nanti kita malah diserang setan. Saya mau beritahu, saudara tidak lakukan peperangan rohani, saudara harus tahu Alkitab menjelaskan, iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa, dan iblis akan terus menyerang kita. Lebih baik kita berdiri dengan otoritas Tuhan, dan kita lawan iblis. Percayalah, Alkitab berkata, iblis akan lari daripada kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Kalau ada orang tidak suka dengan peperangan rohani, mungkin dia adalah temannya iblis. Ya, karena sesama teman jangan diusir-usir, ya kan? Sesama teman jangan diperangi, karena dia marah kalau temannya diperangi, saudaraku. Tapi kemungkinan yang terakhir, orang yang tidak suka dengan peperangan rohani adalah orang yang sebetulnya iblisnya ada di dalam hidupnya sendiri, saudaraku. Dia sedang kerasukan iblis, makanya dia marah ketika ada orang mengusir iblis. Tetapi saudaraku, dalam anugerah Tuhan, dalam berbagai tantangan, berbagai perjalanan yang tidak mudah, akhirnya saudaraku, kita menyelesaikan 50 state untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jujur saudaraku, di awal memang itu seperti sebuah puzzle. Anda tahu ya, sebuah permainan puzzle, gambar, lukisan yang kemudian dipecah-pecah dari berbagai potongan-potongan, yang akhirnya ternyata pelan-pelan ketika kita lakukan dalam ketaatan, 50 state itu sudah mulai diselesaikan. Dalam beberapa hari kemarin, akhirnya Tuhan membangunkan saya di pagi hari. Dan saya diajari Tuhan. Saya diberi Tuhan pengertian sebuah big picture atau sebuah gambar yang besar. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di negara Amerika ini. Nah, saya harap saudara hari ini Anda menangkap dengan baik, supaya saudara mengerti apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, sebagai dasar mari kita akan lihat ayat firman Tuhan. Amsal 14 ayat 27. Alkitab mengatakan buat kita Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari apa? Katakan 23, dari apa?
jerat maut. Kata bersama saya, Tuhan bisa menghindarkan saya, membebaskan saya dari jerat maut. 2, 3. Tuhan bisa menghindarkan, membebaskan saya dari apa? Jerat maut. Lihat, ada jerat maut, ada jerat iblis. Dan hanya Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sungai kehidupan yang bisa membebaskan kita dari setiap jerat maut. Satu ayat lagi, lihat Mazmur 91 ayat yang ketiga. Ayat yang terus menjadi doa dan ayat perlindungan kita. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sungguh apa? Dialah Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari apa? Jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Saudara harus percaya Tuhan bisa bebaskan kita dari setiap jerat atau perangkap burung. Nah, saudara sekalian, saya awalnya tidak ngerti apa yang dimaksud dengan jerat penangkap burung. Rupanya saudaraku, saya lihat, coba kita perhatikan dari sebuah terjemahan yang lain. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan version NCV, dikatakan begini saudaraku. God will save you from hidden traps and from deadly disease. Tuhan akan menyelamatkan kamu dari perangkap-perangkap tersembunyi, from hidden traps. Lihat, Alkitab menjelaskan ada perangkap-perangkap tersembunyi, ada hidden traps. Dan dari penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, Anda harus percaya bahwa Tuhan kita mau kita hidup di Amerika. Tidak ada yang amin. Siapa yang sadar hari ini saudara ada di Amerika? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sadar di Amerika. Senggol kanan kirimu, kita bukan ada di Pecenongan. Bilang kita bukan ada di Gresik, saudara. Kita ada di mana? Di Amerika. Nah, dengar saudaraku. Tuhan mau agar kita hidup di Amerika, tetapi saudara dan saya harus bebas. Kata bersama saya, bebas dari setiap hidden traps, jerat-jerat maut, jerat-jerat perangkap-perangkap iblis yang tersembunyi, yang iblis berikan, yang iblis taruh di negara Amerika ini. Khotbah ini tidak hanya buat kita yang di Amerika, tapi buat setiap Anda pemirsa yang juga melihat dari YouTube dan sebagainya, atau live streaming sekarang. Ada beberapa dari negara yang lain. Tapi ini juga firman buat setiap kita. Dan mari kita belajar, saudaraku. Saya beri judul khotbah hari ini adalah bebas dari jerat. Kata bersama saya, bebas dari jerat. 2, 3, bebas dari jerat. Nah, Anda harus tahu begini, saudaraku. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Kata bersama saya, Yesus maha hadir. 2, 3, Yesus maha hadir. Di waktu yang sama, Yesus bisa ada di mana-mana. Tapi iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Dipimpin oleh Lucifer yang memberontak karena kesombongannya melawan Tuhan. Dan menghasut sepertiga daripada malaikat yang ada di surga. Dan dibuang ke bumi ini oleh Tuhan. Dan itulah iblis dan para pengikutnya. Tuhan maha hadir, dengar. Tapi iblis tidak maha hadir. Artinya setan, penguasa udara, penghulu-penghulu udara yang ada di sebuah negara. Berbeda dengan di negara lain. Kuasa kegelapan yang menguasai Amerika. Berbeda dengan penguasa kegelapan yang menguasai di Indonesia. Yang menguasai di Eropa. Penguasa udara yang menguasai di sebuah state, di sebuah kota, di sebuah rumah. Beda dengan state atau provinsi yang lain. Nah, dengar saudaraku. Mari kita belajar. Saudara dan saya mau berhasil di negara ini. Siapa mau berhasil dan diberkati Tuhan? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita harus bebas dari jerat perangkap tersembunyi iblis. Nah, apa saja perangkap yang tersembunyi dari iblis? Yang pertama, saudaraku, kita harus bebas dari jerat pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara dan saya harus bebas dari jerat pohon pengetahuan baik dan jahat. Lihat itu gambar seperti Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Dan ketika ada di dekat pohon pengetahuan baik dan jahat, yang akhirnya iblis datang dalam bentuk ular. Yang akhirnya, saudaraku, kemudian membujuk manusia untuk makan buah itu. Dan mereka jatuh dalam dosa.
Nah, Anda harus tahu begini, saudara. Iblis itu malaikat jatuh yang ada di alam roh. Ya, spiritual being, makhluk roh. Yang nggak bisa kita lihat dengan mata fisik. Tapi setan itu narsis. Kata bersama saya, setan itu narsis. 2, 3. Ya, mirip kan dengan beberapa kita yang selalu kemana-mana bawa tongsis. Tahu tongsis? Tongkat yang bisa meringis. Ya kan, tongkat yang membuat kita ya, selfie ya, foto sendiri ya kan, dan lalu upload ya kan, di mana, lagi makan di mana, lagi kemana ya toh. Lalu kemudian check in dan upload. Tapi setan juga mirip dengan manusia. Setan itu makhluk roh, dia tidak kelihatan, tapi setan narsis. Dan ingat, kalau ada begitu banyak orang penulis Alkitab yang bisa diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan dan menggambarkan tentang Tuhan, iblis juga akhirnya merasuk orang, merasuk alam, merasuk binatang. Untuk apa? Menggambarkan daripada wujud setan yang menguasai daerah tersebut. Contoh begini, saudara sekalian, Anda ingat kalau di Bali ada banyak patung-patung atau topeng-topeng leak, ya kan? Dan kalau Anda harus tahu bahwa itu bukan cuma sekedar gambar, tapi sebetulnya Anda tahu, itu orang para seniman yang membuat, dirasuki, diilhami setan, lalu mewujudkan narsisnya setan. Sehingga Anda tahu, tanya sama orang-orang yang pernah ke Bali yang akhirnya diserang setan. Setan yang ada di Bali bentuknya persis kayak leak. Kalau Anda pergi ke Pantai Kidul, dan tiba-tiba di sana ada banyak, ada suatu patung atau gambar tentang wanita dengan badan ular dan sebagainya. Anda tahu, sebetulnya itu orang-orang yang dirasuk iblis, diilhami untuk menggambarkan setan Ratu Kidul yang menguasai daerah tersebut. Dan Anda tahu, saudaraku, setiap film horor, ya kan, itu sebenarnya tidak hanya sekedar orang halusinasi buat gambar setan kayak gitu. Enggak, tapi para penciptanya dirasuk setan juga membuat seperti itu. Termasuk alam semesta. Seringkali saudaraku ingat, setelah iblis dibuang ke bumi ini, setan kemudian banyak merusak alam semesta. Dan yang menarik begini saudaraku, saudara harus tahu bahwa sungai selalu Alkitab gambarkan tentang sumber kehidupan. Ya kan? Alkitab banyak mengajar, menulis bahwa Tuhan seperti sungai kehidupan. Daud berkata, aku seperti rusa yang merindukan sungai Tuhan. Tapi ingat, setan akhirnya juga mau meniru Tuhan dan akhirnya menduplikasi. Dan Anda harus tahu bahwa di negara Amerika ini ternyata iblis taruh sebuah jerat maut. Yang pertama adalah jerat pohon pengetahuan baik dan jahat. Maksudnya apa, Pak? Anda harus mengerti begini, Cok. Di Amerika ada sungai yang bernama Sungai Mississippi. Kata bersama saya, Sungai Mississippi. 2, 3. Nah, Sungai Mississippi ini adalah sungai yang terpanjang di seluruh Amerika. Dan ternyata Sungai Mississippi adalah sungai terpanjang nomor 3 di seluruh dunia. Sungai terpanjang nomor 1 di seluruh dunia adalah Sungai Nil, ya, yang ada di Mesir dan seluruh benua Afrika. Sementara sungai terpanjang nomor 2 di dunia adalah Amazon, ya, yang ada di South America. Tapi Anda tahu sungai terpanjang nomor 3 di seluruh dunia adalah Sungai Mississippi yang ada di Amerika dengan panjang 3.710 miles. Dan yang aneh begini, sekali lagi Anda harus tahu, setan itu narsis. Kalau Tuhan bukakan, kita baru ngerti. Anda lihat saudaraku, gambar ini. Ternyata ini adalah Sungai Mississippi dari Amerika bagian utara, dekat Kanada, turun sampai ke Amerika bagian selatan, ya, dari state Minnesota sampai melewati 10 provinsi, 10 state, sampai paling bawah adalah kota New Orleans di state Louisiana, ya. Dan Anda tahu, saudara, ternyata anak cabang daripada sungai ini, kalau dilihat-lihat seperti sebuah pohon, ya kan? Next lagi, lebih jelas lagi, ya. Dan lihat ternyata, saudaraku, ini Anda bisa lihat dari Google. Saya tidak mengada-ada, ini gambarnya. Lihat. Seperti sebuah pohon yang kering, ya, dari atas. Kemudian saudaraku, ternyata terus itu air mengalir sampai ke bawah, ke selatan, dan bentuknya seperti ular di bawah,
ya kan, kepala ular. Dan kemudian sampai ke Teluk Meksiko. Ya. Dan Anda harus tahu, next lagi, ya, ternyata digambarkan bahwa Sungai Mississippi itu dengan semua anak cabangnya itu seperti pohon. Ya. Dan Anda tahu bahwa beberapa orang-orang yang mengerti tentang peperangan rohani, mereka mendapatkan bahwa Sungai Mississippi ini bentuknya seperti apa? Seperti pohon pengetahuan baik dan jahat yang ditanamkan oleh iblis di benua Amerika. Lihat kemari, saudaraku. Yang menarik begini, arti daripada Mississippi, Anda bisa Google, adalah the father of water, penguasa air. Jadi Anda harus tahu, saudaraku, bahwa sesungguhnya Anda ingat bahwa ada sesuatu yang sebetulnya iblis taruh. Kenapa Sungai Mississippi bentuknya, fisiknya, petanya seperti sebuah pohon yang kering? Anda ingat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup dalam kutuk akhirnya, serta akhirnya kehilangan Taman Eden. Kenapa? Akibat mereka makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, yang aneh begini, saudara. Saudara, nanti Anda bisa lihat, kalau Anda tidak terlalu percaya hal yang rohani, cobalah lihat secara jasmani, itu berdampak. Saudara, coba kebalik pada state tadi ya, tentang 10 state yang dilewati oleh Sungai Mississippi. Ternyata Anda tahu, saudaraku, bahwa ini ada 10 provinsi ya. Ternyata saudara, kalau Anda lihat di sini, dari atas itu adalah state Minnesota, dekat Kanada. Ya. Dan itu sumber airnya dari sebuah danau yang besar bernama Itasca Lake. Nah, arti Itasca adalah the mother of water, ibu air. Anda tahu sungainya adalah the father of water, penguasa atau ayahnya air. Sumbernya dari the mother of water, Lake Itasca. Oke? Nah, state daripada asalnya Minnesota, ini ternyata kalau Anda lihat adalah state yang terkaya nomor 9 di Amerika. Aneh ya, dari atas kaya. Tapi begitu mulai menurun ke bawah, Anda tahu, maka kutuk daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, kutuk kemiskinan, kutuk kejahatan, kutuk penyakit, itu semakin turun ke bawah dan mengerikan. Yang aneh begini, sob. Ternyata melewati daripada yang dilewati oleh Sungai Mississippi, ada state Tennessee di sini. Itu adalah state termiskin nomor 9 di Amerika. Lalu kemudian ada juga Louisiana, ya, ini yang ada kota New Orleans-nya di bawah sini. Itu adalah state termiskin nomor 8 di seluruh Amerika. Aneh. Terus kemudian ada state Kentucky di daerah sini, dialiri juga oleh Sungai Mississippi, adalah state termiskin nomor 5 di Amerika. Lalu kemudian ada state Arkansas di daerah sini, ternyata adalah state termiskin nomor 2 di Amerika. Dan Anda tahu, namanya Mississippi River. Di sini ada state namanya state Mississippi. Anda nanti bisa Google, ternyata state Mississippi adalah state termiskin nomor 1 di seluruh Amerika. Oke? Nah, dengar saudaraku. Jadi saudaraku, yang mengerikan adalah gini. Di antara state-state yang dialiri oleh spirit daripada roh pohon pengetahuan baik dan jahat, ternyata tidak hanya yang dari atas paling kaya tapi turun tambah miskin. Tapi Anda tahu, ada juga di state Missouri, ya, yang dilewati juga dengan Sungai Mississippi. Itu ada satu kota terkenal, namanya kota yaitu St. Louis. Kata bersama saya St. Louis, 2, 3. Anda tahu, itu kota ternyata adalah kota yang tingkat kriminalitasnya tertinggi nomor 2 di seluruh Amerika. Bayangin, jahatnya luar biasa. Dan dari kota St. Louis, saudaraku, Anda tahu, itu dekat sampingnya adalah kota Ferguson. Kemarin yang Anda ingat, ada seorang anak muda yang kemudian ngambil barang dari toko, lalu kemudian ada saksi yang melaporkan 911 dan tiba-tiba ditembak polisi. Dan itu adalah kota Ferguson yang akhirnya ribut. Orang-orang daripada black people mulai marah dan akhirnya mereka demonstrasi dan mereka buat kerusuhan, banyak tempat-tempat yang dibakar. Dan beberapa hari yang lalu saya dan dengan tim
sudah ke sana. Dan kami ke tempat jalan di mana Michael Brown itu ditembak. Dan kita berdoa, Tuhan minta ampun atas semua dosa, atas semua daripada rasis, supaya betul-betul akhirnya Amerika boleh mendapat pengampunan Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat ya, rasis is not skin, but is sin. Rasis tidak hanya bicara soal kulit, tapi sin, dosa. Makanya Anda harus tahu, mari Anda harus ngerti, Tuhan cinta segala bangsa. Katakan amin. Pernah saudara sebelum lahir disuruh milih Tuhan. Nak, milih nak. Lu mau lahir dari bangsa apa? Dari suku apa? Dari Chinese? Atau dari Ambon? Atau dari Manado? Dari bangsa Indonesia? Atau bangsa Amerika? Atau Eropa? Kira-kira kalau saudara suruh milih, milih mana? Pak, saya kan milih Amerika, Pak. Kenapa? Gak usah sibuk-sibuk cari pengacara, Pak. Langsung citizen, bukan Rolex. Ya kan? Tapi lihat, semua kita waktu mau lahir tidak pernah bisa memilih. Jadi kalau saudara hari ini lahir dari suku bangsa apapun, ingat semua karena anugerah Tuhan. Tuhan beri yang terbaik buat saudara. Dan jangan pernah membeda-bedakan suku dan bangsa yang lain. Katakan amin. Katakan bersama-sama, Tuhan cinta segala bangsa. 2, 3. Oke. Nah, ternyata begini, saudara. Jerat daripada pohon pengetahuan baik dan jahat ini gambaran apa? Ini adalah gambaran daripada jerat penyesatan. Anda tahu bahwa ternyata di Taman Eden, Adam dan Hawa itu mulai disesatkan oleh iblis yang datang seperti ular. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Setan langsung bilang begini, bukankah Tuhan berfirman, semua buah-buahan di taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Lihat, seolah-olah begini, setan ngomong ini, lihat, Tuhan jahat kan? Lu boleh tinggal di Taman Eden tapi tidak boleh nikmati berkat kan? Tuhan jahat kan? Hati-hati. Setan sering menyesatkan banyak orang di Amerika dengan pikiran begini. Lihat, mana katanya Tuhan baik. Lihat, yang lain mengalami mujizat, kamu kok enggak? Lihat, Tuhan pilih kasih. Hati-hati. Itu adalah perangkap pohon pengetahuan baik dan jahat. Roh penyesat. Dan yang Anda tahu kemudian apa yang terjadi? Hawa berkata begini, oh enggak kok. Tuhan berkata boleh kami makan pohon-pohon, buah-buahan. Kok pohon-pohonan? Kalau makan pohon kan jadi rayap. Makan buah daripada pohon-pohonan yang ada di Taman Eden. Cuman pohon yang di tengah itu enggak boleh. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Karena kalau kami makan, kami akan mati. Setan ngomong apa? Kamu tidak akan mati. Tuhan bohong. Enggak akan mati, kamu ditipu Tuhan. Berapa banyak tanpa kita sadari, setan membisik kita, lihat, Tuhan berdusta kan? Lihat, mana buktinya? Kamu sudah setia, kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah kerjakan sungguh-sungguh firman Tuhan, mana hasilnya? Lihat, hati-hati kalau engkau biarkan itu, maka kita akan terjebak dengan spirit atau roh jerat daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan membuat kita akhirnya hidup bukan pada kebenaran Tuhan, tapi kepada pembenaran diri sendiri. Makanya, ayo kita harus bebas dari jerat pohon pengetahuan baik dan jahat. Katakan amin. Berikutnya, saudaraku, pohon pengetahuan baik dan jahat juga gambaran apa? Gambaran jerat keinginan. Kata sama-sama, jerat keinginan. 2, 3. Sudah tahu? Nanti Anda baca dalam Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa kan sudah setiap hari lihat pohon dan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi begitu iblis mulai masuk menyesatkan, yang berikutnya adalah iblis mulai apa? Membangkitkan keinginan. Hati-hati loh, saudara. Berapa banyak orang di negara ini tanpa sadar terobsesi dengan sebuah keinginan yang awalnya oke, tapi ujung-ujungnya sebuah keinginan yang sangat mengerikan. Dan Anda tahu ujungnya apa? Orang dibuat tidak pernah mengucap syukur. Merasa tidak puas, merasa tidak cukup. Istri sudah 1 merasa kurang. Ya kan, saudaraku, mau istri 2,5 lagi. Gaji sekian merasa nggak cukup, mau lebih besar lagi. Ya kan, keinginan. Tas di rumah sudah ada 100 biji tas, masih pingin punya 1000 tas. Ya kan,
keinginan belanja, keinginan punya ini, punya itu. Loh, saudara harus tahu, Tuhan itu mau kita hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Apa arti kelimpahan? Bukan berarti apapun yang kita ingin semua kita capai. Tapi apa yang Tuhan katakan, ini bagianmu, jatahmu nak, itu yang Tuhan beri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat orang terjerat dengan keinginan-keinginan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Pohon pengetahuan baik dan jahat gambaran apa juga? Jerat kesombongan. Oh, kalau kamu makan buah ini, kata setan, kamu akan jadi seperti Allah. Ngapain lu di bawahnya Tuhan? Lu harus lebih hebat dari Tuhan. Minimal sama dengan Tuhan. Dan Anda tahu kan, ini spirit kesombongan sama yang dimiliki oleh Lucifer. Yang akhirnya meniru Tuhan. Merasa lebih hebat dari Tuhan. Akhirnya memberontak lawan Tuhan. So lihat di spirit negara ini, roh kesombongannya mengerikan sekali. Pride-nya orang itu, merasa hebat. Merasa sudah paling kaya, merasa sudah paling gajinya besar, merasa sudah paling pintar. Dan wow, orang dibangun dengan sebuah pride kesombongan. Hati-hati, Tuhan memang bisa angkat kita dengan karunia berkat berlimpah-limpah. Tapi hati kita tetap harus punya sikap hati seorang hamba. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Lihat, Alkitab bilang begini, 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Semua baca. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, termasuk di Amerika, lihat apa? Yaitu keinginan daging dan apa? Keinginan mata. Lihat ada 2 kali kata keinginan. Keinginan, sebuah keinginan. Ya toh, pingin makan itu, pingin itu, ya toh. Serta keangkuhan hidup. Ini kesombongan. Inilah jerat pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari siapa? Dari dunia. Ayat 17 yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Hati-hati loh. Kalau saudara terus punya keinginan seperti yang pohon pengetahuan baik dan jahat, itu kita akan bisa lenyap, binasa bersama dunia ini. Tapi lihat kalimat terakhir, yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Bukan kehendaknya lagi, tapi kehendak Tuhan. Mengiring Tuhan, bukan Tuhan mengiring kita, tapi kita ikut Tuhan. Katakan amin. Tetap hidup selama-lamanya. Dapat hidup yang kekal. Siapa yang mau? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan bersama saya harus melakukan kehendak Tuhan. 2, 3. Bukan mengejar keinginan saya sendiri. 2, 3. Dan apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan? Lihat, Amsal 3 ayat 26. Supaya kita bebas dari jerat pohon pengetahuan baik dan jahat. Lihat, Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Akibatnya apa kalau Tuhan kita jadikan sebagai sandaran? Harapan kita. Dan akan menghindarkan kakimu dari apa? Jerat. Sudah dengar? Enggak ada pilihan lain. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan, kepandaian kita sendiri. Jangan andalkan manusia. Firman berkata, terkutuklah orang andalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Ia akan seperti pohon yang apa? Ditanam jauh dari air. Akan kering dan akan apa? Mati. Lihat, seperti pohon tadi yang kering. Tidak ada kehidupan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Yang akan terus segar dan berbuah tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena bersama saya harus mengandalkan Tuhan. 2, 3. Saudaraku, makanya kenapa Yesus bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Kenapa Yesus tidak bilang begini, akulah sebuah pohon beringin dan kamulah carang-carang pohon beringin. Enggak. Tapi apa? Pohon anggur. Saudara tahu enggak? Pohon anggur itu carang-carangnya enggak bisa bertumbuh tanpa diberi tiang penopang. Lihat, Anda tahu harus ada penopang. Kenapa? Karena kalau tidak diberi penyangga, penopang untuk dia menjalar, maka itu carang anggur akan turun ke bawah, ke tanah, jalarnya di tanah. Akibatnya apa? Waktu berbuah kena tanah, busuk. Tapi harus ada penopang tiangnya. Supaya apa? Buahnya tetap baik. Dengar saudaraku. Yesus berkata,
di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jujur, jangan pernah engkau berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Sesungguhnya kita berkata, tanpa Tuhan, aku gak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Tanpa doa, gak mungkin aku bisa kerja. Tanpa baca Alkitab, gak mungkin aku bisa kuat. Tanpa aku rajin ke gereja, gak mungkin aku bisa menang. Dan itu adalah tanda orang bergantung pada Tuhan. Berapa banyak orang begini, hari Minggu gak ke gereja, tidak merasa bersalah. Dan bilang begini, kan minggu depan masih ada, gereja masih buka. Memang betul, gereja masih buka tiap minggu. Tapi kalau engkau berkata, aku gak perlu ibadah, itu bukti bahwa kita ternyata merasa bisa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Bersandar pada Tuhan, engkau akan bebas dari setiap jerat maut tersebut. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amsal 14 ayat 27, lihat. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terjerat dari jerat maut. Kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan adalah takut akan Tuhan. Kata bersama saya harus takut akan Tuhan. 2, 3. Saudara, hidup takut akan Tuhan. Berapa banyak kita takut sama manusia, tapi nggak takut sama Tuhan. Ayo, mulai hari ini Tuhan itu lihat dimanapun kita berada. Tidak ada yang tersembunyi. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Maka saudara dan saya akan bebas dari setiap jerat daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, di negara Amerika ini ternyata tidak hanya spirit pohon pengetahuan baik dan jahat yang membuat orang disesatkan, punya keinginan yang tidak benar, bahkan akhirnya kesombongan yang kuat. Tapi Anda harus tahu, di negara ini juga ada yang namanya spirit Egypt. Kita harus bebas yang kedua dari apa? Dari bebas dari jerat perbudakan Mesir. Kata bersama saya harus bebas dari jerat perbudakan Mesir. 2, 3. Saya harus bebas dari jerat apa? Perbudakan Mesir. Kenapa? Apa hubungannya Pak Amerika dengan Mesir? Saya jelaskan, saya buktikan. Tolong lihat gambar ini. Saudara, ini adalah gambar sungai Nil yang ada di Mesir dan di Afrika. Oke? Dan ini adalah sungai Mississippi, ya, yang disebut sebagai penguasa air yang ada di Amerika. Lihat ya. Saudara, secara peta, ya, kalau Anda lihat apa yang terjadi? Yang aneh begini. Di Mesir itu sungai Mississippi, sungai Nil itu ada kota Kairo. Kata bersama saya Kairo. 2, 3. Dan Anda tahu, nanti Anda bisa Google, di sungai Mississippi di Amerika, di state Illinois, ada juga kota yang namanya Kairo. Oke? Lalu kemudian di Mesir ada kota berikutnya yang dialiri oleh sungai Nil adalah Memphis. Dan di Amerika, di state daripada Tennessee, ada kota yang namanya Memphis juga. Apakah ini kebetulan? Next kita lihat gambar berikutnya. Anda tahu, orang Amerika sendiri menyebut kota Kairo yang dialiri oleh sungai Mississippi, ya, itu disebut sebagai Little Egypt. Mesir kecil di Amerika. Anda harus tahu, iblis menanamkan spirit Egypt di negara ini. Next lagi. Dan Anda tahu berikutnya di sungai itu juga ngalir di kota Memphis, state Tennessee. Ya. Dan Anda tahu ini adalah kota Elvis Presley. Dan di sana, ya, kami beri bintang Daud supaya tidak membahayakan kita. Anda tahu ada, kami lihat betul-betul ada, yaitu piramid seperti yang di Mesir. Dan kota Memphis ada juga di Amerika, dialiri oleh sungai Mississippi, sama dengan sungai Nil. Dan Anda tahu di depan daripada piramid yang ada di Memphis itu, tadinya ada patung Ramses. Ya. Dan Anda tahu sekarang patung ini dipindahkan ke depan daripada University of Memphis. Nah, kami ke sana. Ya, patung ini ada, dan di seberang jalan daripada patung itu ada patung singa. Dan Anda tahu patung singa itu disebut sebagai patung Pitom. Aneh. Kenapa itu? Ada Ramses, ada Pitom di depannya. Oke, saya jelaskan. Gini,
Anda harus tahu bahwa Yusuf itu dijual jadi budak ke Mesir. Lalu kemudian Yakub dan semua anak-anak Yakub akhirnya pindah ke Mesir. Kenapa? Karena waktu itu terjadi 7 tahun kelaparan. Dan orang Israel pindah ke Mesir kenapa? Karena mereka menganggap Mesir adalah dreamland. Negeri impian. Dan akhirnya mereka tinggal di Mesir. Orang Israel. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah Yusuf mati dan generasi yang seusia dengan Yusuf mati, maka Firaun yang lain menguasai Mesir. Orang Israel berkembang biak banyak luar biasa. Baca di Alkitab. Akhirnya orang Israel yang tinggal di Mesir diperbudak, harus kerja keras. Kerja keras di Mesir. Kalau Anda baca dalam Keluaran pasal pertama. Untuk apa? Kerja keras di Mesir. Untuk membangun 2 kota. Namanya adalah kota Pitom dan Ramses. Oke? Nah, Anda harus tahu begini, Sob. Jerat perbudakan Mesir ini gambaran apa? Gambaran perbudakan cinta akan uang. Saudara sekalian, siapa yang tidak tahu Amerika? Siapa yang tidak ingin ke Amerika? Seluruh orang di berbagai dunia, di berbagai negara menganggap negara ini seperti Mesir, alias apa? Dreamland. Ingat ya, orang berupaya ke negara ini. Sampai hari ini orang Indonesia antri panjang untuk bisa dapat visa ke Amerika. Walaupun sekarang sudah tidak antri fisik, tapi antrinya pakai apa? Online. Tapi antri panjang. Bayar ditolak, bayar ditolak. Bayangin, sudah bayar apa ditolak. Mending kalau duit dikembalikan, iya kan? Duit nggak dikembalikan. Nah, yang aneh begini, dari China, orang rela ingin ke negeri impian, ke Amerika. Bahkan sampai dari yang legal maupun yang ilegal. Sampai rela masuk ke kontainer barang. Dikirim dari Amerika dari Cina, naik kapal berhari-hari bersekian lama, masuk kontainer. Itu ya, jujur ya, itu hidup dan mati loh. Dan berapa banyak waktu dibuka oleh bea cukai di Amerika. Banyak ditemukan orang Cina yang mati di dalam kelaparan. Atau tenggelam air. Ketika ombak besar. Tapi waktu ada yang dibuka dan atau lari, survive. Gak punya paspor di negara ini. Jadi kalau saudara di negara ini masih punya paspor, itu haleluya. Ya, orang China banyak yang gak punya paspor. Dan begitu sampai di negara ini, apa yang orang China lakukan? Kerja keras. Kerja. Mereka punya prinsip gini, minimal datang pertama di Amerika, kerja 10 tahun dan tidak pernah berhenti. Kalau bila perlu 24 jam kerja terus. Hanya demi apa? Dapat duit untuk apa? Melunasi utang. Nanti kalau sudah selesai 10 tahun, lunas utang, barulah kerja lebih longgar. Dan Anda tahu, bahkan dari Meksiko, orang rela jalan kaki berhari-hari. Untuk apa? Nyebrang ke Dreamland, ke Amerika. Bahkan saya dengar ada orang Indonesia ditawarin. Kalau mau masuk Amerika, lewat Meksiko. Bayar sekian mahal, jalan. Nggak lama kok, 3 hari 3 malam. Kalau ketangkap, dipulangin. Kalau nggak ketangkap, haleluya kata aku. Sudah tahu? Hanya demi apa? Supaya mengejar impian di Amerika. Sampai di sini apa? Lihat, jerat perbudakan Mesir. Kerja, dan kerja. Lihat banyak orang Indonesia di Amerika. Kalau 1 minggu cuma 40 jam, rasanya kurang. Dari wajah saudara kelihatan semua. Ya kan? Kalau bisa 1 minggu 60 jam, bahkan 80 jam. Bahkan kalau bisa nggak pulang. Sambil berdoa dan berjaga-jaga. Mata kanan terbuka kerja, mata kiri tidur, aku berdoa. Hanya untuk apa? Kerja. Lo apa salah Pak? Tidak salah. Tapi kalau sampai engkau diperbudak, uang tidak lagi dibawa jadi budak. Tapi uang di atas hidup menjadi bos saudara. Saudara sudah kena jerat perbudakan Mesir. Lihat orang akhirnya gila-gilaan yang penting kerja. Dan Anda tahu orang hanya mengumpulkan apa? The things. Tas bermerek.
baju yang merek, rumah yang bagus, duit yang banyak. Loh apa salah? Tidak salah kalau Anda bisa menang dari jerat Mesir. Lihat orang banyak di negara ini gila-gilaan kerja. Sampai tidak bisa ke gereja. Kenapa? Kerja. Loh, apa salahnya pendeta? Loh, saudara tanya saja sama Tuhan. Kalau saudara tidak bisa ke gereja gara-gara kerja, oke atau tidak oke? Tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong oke, menurut saya itu bukan Tuhan yang benar. Ya kan, saudara? Sampai saudara mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, hanya yang penting kerja. Diperbudak untuk uang. Saudara, saya mau beritahu, Alkitab berkata, susah payamu tidak akan menambahkan kekayaan. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya dan diberkati. Amin, saudaraku. Katakan amin. Dan yang aneh begini. Waktu kami di Memphis, kaget. Ada patung Ramses, ada patung Piton. Dan Anda tahu orang Israel diperbudak di Mesir hanya untuk membangun 2 kota ini. Kota Pitom. Coba lihat, ini kota Pitom artinya apa? Kota Pitom artinya City of Justice. Kota keadilan. Lihat, Amerika dikenal sebagai negara the human right. Negara hak asasi manusia. Saya mau di Amerika supaya saya bisa punya hidup hak asasi manusia yang tinggi. Dan Anda tahu saudaraku, yang mengerikan begini. Sehingga karena demi cari keadilan dari manusia. Saudara tahu, di negara ini aneh sekali. Negara Amerika adalah negara di mana lawyer pengacaranya terbanyak di seluruh dunia. Paling banyak di mana? Lalu paling banyak di mana? Amerika. Pengacara apapun banyak. Dan yang aneh gini, saudara tahu nggak? Banyak orang di negara ini pingin cari Pitom tadi, membangun hak asasi. Supaya saya diperlakukan adil. Saudara tahu? Sampai mengerikan sekali. Ada nenek-nenek. Ingat loh ya, nenek-nenek, bukan noni-noni. Kata bersama saya nenek-nenek, 2, 3. Naik mobil nyetir sendiri, pergi ke McDonald. Order hot chocolate, drive-thru. Begitu terima hot chocolate, dibayar. Hot coklatnya, maaf, ditaruh di bagian pahanya. Karena dia mau nyetir, taruh begitu. Jalan, tumpah hot coklatnya, kena pahanya, kena luka bakar. Saya bertanya, salahnya siapa? Hah? Salahnya siapa? Salah sendiri kan? Nenek ini cari pengacara. Ngesu McDonald. Loh, kenapa kau bisa ngesu? Dicari oleh pengacaranya celah. Karena gelasnya tidak ada tulisan caution, hati-hati, panas. Anda tahu, nenek ini salahnya sendiri. Menang, mengalahkan McDonald, dapat uang ratusan ribu US dollar. Salah siapa? Makanya kalau Anda lihat, kalau Anda order minuman panas di McDonald sekarang, ada tulisannya. Caution, gara-gara apa? Nenek-nenek. Bukan noni-noni. Ada orang jalan kaki salju di depan rumah orang. Lu jalan umum lu. Jalan kepleset, sulak, lu jatuh. Lalu ngapain? Ngesu pemilik rumahnya. Keadilan, hak asasi. Loh, salahnya siapa keselandung? Salahnya siapa kepleset? Halo? Kakek-kakeknya sendiri kok. Ngesu, menang. Ada maling masuk rumah orang di Amerika. Dari lantai 2 kesandung jatuh ke tangga. Duduk. Patah tulang, cari pengacara, ngesu pemilik rumahnya. Menang. Bahkan di Amerika ada orang-orang yang konseling sama pendeta. Lalu kemudian hasil konseling pendeta itu nggak malah baik, malah buruk keadaannya, ngesu pendetanya. Dalam nama Yesus Rasul, keluar dari tempat ini. Kalau sampai ada orang Indonesia suka ngesu sana ngesu sini, hati-hati saudara. Itu spirit Pitom. Ya kan? Lihat, hidup ini
ini saudara. Di Amerika orang terjebak membangun keadilan. Bukan keadilan Tuhan, keadilan diri sendiri. Tapi Anda tahu ujung-ujungnya bukan cuma bangun Pitom. Bangun kota kedua adalah apa? Ramses. Child of the sun. Anak matahari. Ujung-ujungnya apa? Orang nyembah berhala. Nyembah uang. Uang jadi dewanya. Nyembah kekayaannya jadi dewa. Hati-hati. Itu adalah jerat daripada spirit perbudakan Mesir. Alkitab mengingatkan kita apa? 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Lihat. Tetapi mereka yang ingin kaya. Saya mau tanya sama saudara sekalian. Boleh enggak kita anak Tuhan ingin kaya? Boleh enggak? Malu kan. Boleh enggak? Boleh. Diberkatil engkau kaya. Asal jangan kaya monyet. Amin. Ya kan? Tapi lihat. Tetapi mereka yang ingin kaya. Terjatuh atau terjerat dalam berbagai pencobaan. Lihat. Ke dalam jerat. Ya tahu, ini adalah trapnya. Hidden trap daripada setan. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Keinginan yang mengerikan. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 perhatikan. Karena akar. Lihat, kayak pohon kan ada akarnya. Kayak tadi sungai itu ada akarnya di dalam New Orleans. Lihat. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Uangnya bukan jahat. Cinta uangnya yang jahat. Sebab oleh memburu uang lah. Lihat, bukan memburu Tuhan. Ngejar uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Rela tidak ke gereja, rela tinggalkan Yesus hanya demi ngejar uang. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai sakit, kena darah tinggi, kencing manis, jantung. Kenapa? Karena hanya kerja. Hati-hati. Siapa yang mau bebas dari jerat perbudakan Mesir? Angkat tangan. Siapa mau bebas? Katakan haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-11. Baca sama-sama. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Jangan kejar yang sia-sia. Tapi apa? Kejarlah apa? Keadilan. Loh Pak, kan tadi katanya tidak boleh ngejar keadilan. Ini bukan keadilan dari manusia. Keadilan Tuhan. Percaya Tuhan kita Tuhan Maha Adil. Katakan amin. Kejarlah ibadah. Amin. Kejarlah apa? Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan ujung-ujungnya engkau akan menang atas jerat daripada perbudakan Mesir. Dan lihat berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Pak, kalau saya tidak kerja saya tidak makan. Betul. Kita berkata yang malas jangan makan. Ya kan? Tapi Anda harus tahu. Imani hidup saudara tidak bergantung dari jam panjang engkau kerja. Engkau hidup karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman. Buktinya gini saudara. Kemiskinan. Lihat ya tadi ya. State yang dialir oleh sungai Mississippi tambah bawah tambah melarat. Jeffrey sempat tanya, Pak, ini kan kayaknya New Orleans kota yang oke. Kok dibilang kota miskin nomor yang kesekian di Amerika? Anda harus tahu kotanya New Orleans yang gede. Tapi Anda tahu di sekitarnya mengerikan sekali. Dan di situ pusat voodoo. Anda tahu? Voodoo, orang pakai voodoo, pakai boneka untuk bunuh orang, nyiksa orang. Dan juga itu adalah pusat daripada acara Mardi Gras. Dan Anda tahu Mardi Gras itu sebetulnya setelah diteliti oleh teman-teman kita, itu awalnya adalah penyembahan dewa Mesir. Dan mereka percaya kayak Halloween, itu hari arak-arakan keluarnya setan-setan. Hati-hati saudara. Dan ternyata spiritnya spirit Mesir. Dan kita percaya Yesus sanggup membebaskan kita. Tidak di Mesir, tapi tetap merdeka bersama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir. Tuhan mau kita bebas tidak hanya dari jerat pohon pengetahuan baik dan jahat yang membuat kita tersesat, punya keinginan yang gila, bahkan kesombongan yang mengerikan. Kita harus bebas juga dari spirit daripada apa? Jerat apa, saudaraku? Jerat perbudakan Mesir. Tidak hanya kejar duit, tapi kejar Tuhan. Tapi yang ketiga, hati-hati.
kita juga harus bebas dari jerat apa? Bebas dari jerat spirit babi. Dan ini adalah spirit Yunani. Maksudnya apa Pak? Lihat gambar next. Enggak kebetulan bentuk negara Amerika. Setelah dipotong dengan Kanada dan Meksiko. Lihat bentuknya seperti begini. Nah lihat kalau ini dibalik. Next lagi. Bentuknya seperti apa? Seperti sebuah binatang. Next lagi. Seperti babi hutan. Boar. Dan lihat enggak ada kakinya. Kakinya di Kanada. Kok enggak ada kakinya Pak? Ya karena kakinya sudah di Chinatown. Samcan. Kaki babi. Nah yang aneh begini, lihat. Sungai Mississippi, ini adalah sungai yang mengalir dari Kanada atas sampai ke bawah. Dari utara sampai ke selatan, itu di bagian lehernya. Ingat ya, orang kalau dipotong tangannya masih bisa hidup nggak? Orang kalau dipotong kakinya masih bisa hidup nggak? Tapi kalau dipotong lehernya bisa hidup nggak? Nggak bisa. Anda tahu? Jadi ini adalah sumber pusat kehidupan spirit babi ini. Next lagi gambar berikutnya. Anda tahu? Ya kan? Seperti ini roh. Berikutnya lagi, next. Dan Anda tahu? Ternyata lihat. Orang Amerika sendiri percaya bahwa sungai Mississippi ini adalah sungai yang membatasi, memisahkan antara benua Amerika bagian timur, East Coast, dengan West Coast, bagian barat. Oke? Nah yang aneh begini. Saudaraku. Ini kan bagian lehernya. Saudaraku, spirit babi ini gambaran apa? Anda tahu kan babi itu gambaran apa? Kenajisan dosa. Babi biar dimandiin bersih. Biar dibawa ke kapsalon. Pedikur. Lihat lumpur yang jorok. Apa yang dilakukan? Hah? Sudah pernah ketemu babi baunya wangi? Saya pernah diajak ke Sukawarna, ke Gunung Bromo, ada teman punya peternakan babi. Saya Anda tahu, masuk sebentar lihat. Itu pulang sampai ke rumah, sekian jam. Bau babi semobil. Jorok sekali. Haleluya baunya. Coba Pak bayangkan, haleluya pokoknya baunya. Dan Anda tahu suku, itu gambaran apa? Kenajisan dosa. Dan siapa yang tidak tahu Amerika? Orang bilang begini, seperti Sodom dan Gomora. Bahkan maaf saudara, babi pun, binatang pun masih lebih manusiawi dibanding manusia yang ada sekarang. Kenapa? Lihat anjing. Nggak pernah ada anjing homo. Ya kan? Pernah lihat anjing homo? Anjing laki suka sama anjing laki? Anjing perempuan suka sama anjing perempuan? Enggak kan? Babi laki suka sama babi laki? Enggak. Manusia heran, laki suka sama laki. Kumisan sama kumisan. Wanita suka sama wanita. Lihat, spirit di negara ini. Dan kita berdoa ya, sudah berapa? 30 provinsi melegalkan pernikahan sejenis. Masih sisa 20. Dan sekarang sedang diusahakan supaya semuanya legal. Kita berdoa, dicegah dulu. Sampai terjadi revival kebangunan rohani. Supaya Amerika kembali pada Yesus Tuhan. Katakan amin. Dan Anda harus tahu, saya sebagai pendeta punya resiko di negara ini. Satu hari kalau dilegalkan, seluruhnya bahkan dibuat sebuah hukum federal. Gereja atau negara yang tidak mau menikah, atau pendeta yang tidak mau menikahkan sejenis, akan masuk penjara. Anda harus tahu, itu sekarang sedang dicoba diundang-undangkan di negara ini. Tapi percaya, dalam anugerah Tuhan dan tolong dukung dalam doa. Tetap dari mimbar ini kita berkata, pernikahan yang kehendak Tuhan, laki-laki dan wanita. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Akong. Ya kan? Tapi Adam dan Hawa. Spirit kenajisan, apalagi? Babi juga bicara apa? Kerakusan. Lihat di negara ini, kayak negara tanah perjanjian. Bayangin, bayar cuma $9. All you can eat. Dari kaki kambing, kaki babi, kaki ayam, sampai kaki meja pun dimakan. Ya kan? Lihat, sampai saya dengar banyak orang Indonesia yang fotonya di depan buffet. Ngapain Pak? Di blacklist. Ini nggak boleh. Kenapa? Aduh, merugikan. Makan yang paling mahal dan banyak lagi. Kalau nggak percaya coba lihat foto saudara dan saya.
Waktu pertama kali datang foto paspor. Waktu datang dari Amerika ke Indonesia ke Amerika pertama, sekarang foto sekarang. Anda akan panggil, siapa ini ya? Hidup belum maju, perut sudah maju. Ya kan? Mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya kan? Mending kalau naik ke atas dan turun ke bawah. Karena sudah tidak bisa naik ke atas lagi karena usia. Jadi ngembangnya ke kanan, ke kiri. Ya kan? Kerakusan. Bukan hanya cuma soal makanan. Kerakusan apa? Lihat. Orang di negara ini saling ciak. Mengerikan. Dan juga spirit babi gambaran apa? Spirit kemalasan dan kenyamanan. Lihat. Orang akhirnya dibuat malas cari Tuhan. Sudah nyaman. Dulu gak punya surat, sekarang sudah punya surat. Dulu gak punya rumah, sekarang sudah punya rumah sendiri. Kerjaan sudah mapan, mobil sudah bagus. Lihat, orang mulai nyaman. Ngapain ke gereja ya? Minggu depan, dingin. Lihat, hati-hati saudara. Itu adalah spirit jerat iblis dalam bentuk kenyamanan. Yang Tuhan mau adalah kita memang akan dibuat Tuhan nyaman, hidup dalam kelimpahan. Tapi tetap harus on fire melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak orang lihat, sudah tambah diberkati nyaman. Sama Tuhannya kendor, dingin, males. Gak mau pelayanan, mundur dari pelayanan. Gak mau ke gereja, ngapain ke FA, ngapain ke gereja hari Minggu. Ujung-ujungnya cuma jalan-jalan, hanya shopping. Anda tahu itu jebakan di negara ini. Untuk apa? Orang terjebak dengan spirit babi. Peringatan Tuhan sebagai ayat yang terakhir. Lihat, Lukas 21 ayat 34. Yuk kita baca. Lukas 21 ayat 34, mari baca sama-sama. 2, 3. Jagalah dirimu, keras, supaya hatimu jangan syarat oleh apa? Pesta pora. Dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Lihat, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti apa? Suatu jerat. Kalian bersama saya, jerat. 2, 3. Ini adalah apa? Kalau kita tidak bebas dari spirit babi, hati-hati. Waktu Yesus datang, jeratnya setan tetap ngikat kita. Tidak terangkat, tertinggal. Itu sebabnya saudaraku, oleh anugerah Tuhan, sejak Senin kemarin sampai Jumat, saya dengan beberapa tim, kami pergi, saudaraku, dari paling atas, sumber air daripada sungai Mississippi, dekat Kanada, ya, di Minnesota. Anda tahu dinginnya bukan main. Dan saya nggak cerita semua, karena kalau saya cerita detail, bulu kuduk sudah dan bulu hidung sudah berdiri semua. Ya. Kami kerjakan Tuhan supaya betul-betul spirit daripada pohon pengetahuan baik dan jahat dipatahkan. Spirit daripada Mesir dipatahkan. Spirit daripada roh babi dipatahkan. Ya kan, kita kan ke lehernya babi. Korok dalam nama Yesus. Supaya yang hidup adalah, yang ada adalah kebenaran daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kami sampai dari atas. Kemudian doa peperangan terus sampai ke bawah. Ke tengah juga ke tempat saudaraku daripada Kairo. Ya, yang ada di sungai itu. Kami juga pergi, saudaraku, sampai ke St. Louis. Sampai ke Ferguson, tempat Michael Brown ditembak itu. Kita minta ampun sama Tuhan, kita doa. Dan puji Tuhan, kita ketemu dengan tim Billy Graham Ministry. Mereka bawa bus, dan banyak orang mereka berdoa juga. Kami ketemu, kita doa sama-sama. Dan waktu kami cerita, Tuhan bawa kami ke 50 seat, mereka kaget, mereka bilang, wow, betul. Amerika perlu revival, Amerika perlu lawatan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu kami juga turun sampai ke Memphis, ya kan? Kami doa di sana supaya roh Mesir dipatahkan. Kami juga sampai akhirnya ke state Mississippi. Ada satu kota yang ternyata sudah ada power plant-nya, sumber tenaga listrik dari nuklir, dan itu adalah tenaga listrik dari nuklir yang terbesar di Amerika. Dan ternyata itu berkali-kali gempa. Temboknya ada yang retak. Dan kalau itu retak dan gempa besar, kemungkinan bisa meledak dan menghancurkan sebagian besar benua Amerika. Dan kami berdoa di sana, minta Tuhan anugerah supaya Tuhan cegah gempa dari sekitar itu, supaya Tuhan cegah sampai waktu yang Tuhan tetapkan.
Dan kemudian kami sampai ke bagian paling bawah. Ke ujung daripada saudaraku, tempat di mana akhir daripada sungai Mississippi. Kami berdoa supaya kita cabut semua. Pohon pengetahuan baik dan jahat diubah oleh Tuhan. Jadi pohon kehidupan yang mengalirkan kehidupan kepada setiap saudara dan semua kita. Katakan amin. Dan yang berikutnya kami berdoa supaya spirit Mesir dihancurkan. Dan kita merdeka masuk dalam tanah perjanjian. Katakan amin. Dan kita juga hancurkan spirit babi. Potong leher. Supaya apa? Supaya kebenaran Tuhan, kesucian dan takut akan Tuhan limpah dalam hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik. Peperangan belum selesai. Tiap hari kita masih perang. Kenapa? Selama kita hidup, iblis selalu akan berusaha menyerang. Tapi kita percaya, kita sudah lakukan 50 sit. Akan ada dampak besar. Lihat tahun depan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Dan engkau akan semakin cinta dengan Tuhan. Katakan amin. Dan hari ini, teman-teman kita sebagian ada ke Washington DC. Kita kerjasama dengan beberapa teman yang di sana termasuk gereja Korea di Washington DC. Dan mereka sedang lakukan arak-arakan. Kita deklarasikan Yesus atas DC. Sehingga akhirnya kita percaya Tuhan memberikan kemenangan Amerika untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, suku. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sekalipun kita berada di Amerika, tetapi kita harus bebas dari jerat iblis yang ada di Amerika. Bebas dari jerat apa? Jerat pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang membuat kita punya pembenaran diri sendiri. Hidup dalam kesesatan. Yang membuat kita akhirnya punya keinginan yang tidak kudus. Membuat kita jadi sombong luar biasa. Bebas dari jerat perbudakan Mesir. Perbudakan cuma kerja, cari duit. Cari apa yang di dunia yang sementara. Tapi kita berubah jadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bebas dari jerat spirit babi. Kenajisan. Dan juga semua kenyamanan. Dan juga kerakusan. Supaya kita hidup berkenan pada Tuhan. Siapa mau hidup berkenan pada Tuhan? Siapa mau hidup bebas dari jerat ini? Mari angkat tangan saudara. Ayo yang mau berdiri bersama-sama.